Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ahibba'il kiram, ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bil khusus yang sama kita hormati, yang kita muliakan segenap para guru-guru kita, para alimul ulama, baik para habaib, para kiai, para asatidzah, serta para sesepuh dan tokoh masyarakat yang hadir bersama kita di kesempatan yang mulia ini dalam memperingati Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan panitia yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sabab Allah turunkan limpahan barakah dan rahmat pada kita semua, sehingga tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah telah mengampuni dosa kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah mengijabah doa kita, dan semoga semua kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Busiri dalam kitab burdahnya beliau mengatakan dalam untayan syairnya tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Kata beliau, sesungguhnya keistimewaan, kemuliaan yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya, sehingga tidak akan ada yang mampu untuk mengungkapnya dengan kata-kata. Tadi guru kita Al-Ustadz Ildan Syawaluddin, beliau menjelaskan beberapa daripada keistimewaan, kemuliaan yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah diantara hikmah kita dalam memperingati Maulid Nabi, agar kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak buta, tidak jahil tentang nabinya. Setidaknya dengan hadir dalam peringatan-peringatan Maulid ini, kita bisa semakin kenal, semakin faham, semakin tahu tentang beliau. Yang dengan itu harapan kita semua, kita bisa semakin cinta dengan Nabi Muhammad dan semakin taat dan patuh dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kalau bicara keutamaan, kemuliaannya begitu banyak. Tadi di majelis ini dibacakan Maulid Diba. Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam kitab Maulid Diba-nya beliau menjelaskan banyak sekali keistimewaan kemuliaan beliau. Di antaranya dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tahaddasa fa ka'anna al-miska yakhruju min fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jika berbicara itu seakan bau kasturi keluar dari mulutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kesempurnaan oleh Allah zahiran wa batinan. Gak ada yang gak baik, gak ada yang gak cakep pada Rasulullah. Semuanya bagus, semuanya indah. Beliau kalau ngomong itu yang keluar dari mulutnya bau kasturi, beda sama kita bau naga. Apalagi kalau habis makan jengkol sama petek. Masya Allah, na'udzubillah udah. Kemudian apa? Wa idza marra bitariqin, dan apabila Nabi Muhammad melintasi satu jalan, urifa min tibihi annahu qad marra fi, itu akan diketahui oleh siapapun dari wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul habis melintasi jalan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi Muhammad nih kalau jalan ngelewatin gang itu, nabinya mah udah kemana tahu, tapi bau wanginya tuh masih ada di jalanan. Jadi orang kalau lewat situ tahu kalau tadi Nabi Muhammad SAW habis melintasi jalan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan lagi apa? Wa idza jalasa fi majlisin, dan apabila Nabi Muhammad duduk di satu majlis, baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab, maka bau harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap ada di majlis tersebut berhari-hari, walaupun Nabi sudah tidak ada lagi di tempat itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, ini Nabi kalau udah duduk di satu tempat, itu tempat semuanya menjadi harum. Itu tempat semuanya akan menjadi wangi. Bukan hanya 1-2 jam aja Pak, tapi berhari-hari bau wangi, bau harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tempat tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa yujadu minhu asana tibin wa in lam yakun qad tatayyab, dan ada pada diri Rasulullah, pada tubuh Rasulullah bau harum, bau yang wangi, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menggunakan minyak wangi. Keringatnya Nabi beda sama keringat kita. Nabi keringatnya mengeluarkan bau harum yang tidak ada wangian apapun yang menandingi wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang tidak baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mempelajari biografinya beliau, sejarah singkatnya beliau. Guna apa? Agar kita semakin tahu, semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Karena nggak sedikit sekarang umat Islam yang nggak tahu nabinya. Mentok tahu Nabi Muhammad nabi yang terakhir begitu aja. Tapi siapa dan bagaimana sosok Nabi Muhammad, bagaimana sifat dan akhlak Nabi Muhammad, itu kita udah banyak yang kematian obor, kita nggak ngerti. Jadi cintanya kita kepada Nabi hanya sekedar cinta di lisan aja.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, lebih dari cintanya kepada anak-anaknya, lebih dari cintanya kepada semua orang yang ada. Jadi kesempurnaan iman kita itu tergantung seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah sudah letakkan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad dalam hati kita. Dijaga, dirawat, dipelihara cinta ini, karena ini rasa tidak Allah berikan kepada siapapun. Kita ketemu Nabi kagak, ngelihat Nabi juga kagak, didakwahin langsung biar masuk Islam amin Nabi juga enggak. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita jadi pengikut Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah takdirkan kita beriman kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kata Nabi apa? Tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung dan beruntung, sungguh beruntung kata Nabi, siapa orang yang tidak pernah melihat aku, tidak berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Alhamdulillah. Kita ketemu kakak, ngelihat juga enggak, tapi alhamdulillah kita iman kepada Nabi Muhammad. Coba tuh lihat tuh Abu Jahal, Abu Lahab, dia ketemu enggak sama Nabi? Jumpa enggak sama Nabi? Diajak masuk Islam enggak sama Nabi? Diajak, didakwahin sama Nabi, berkali-kali diajak untuk beriman kepada Allah, tapi hatinya ditutup sama Allah sehingga dia tetap ingkar dengan Nabi Muhammad. Dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad, bahkan dia memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ketemu kagak tapi iman dengan Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita jaga, kita rawatin. Nah, kalau memang betul kita cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan cinta kita kepada beliau. Dengan apa? Banyak. Yang terpenting cinta kita kepada Nabi adalah dengan kita mengikuti ajarannya dan syariatnya. Karena itu syarat mutlak agar cinta kita diaku oleh Nabi, cinta kita juga benar kepada Allah, dan agar kita dicinta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicinta oleh Allah. Jadi di dalam ayat ini ada dua hal penting yang untuk menyempurnakan, memenuhi dua hal itu dengan satu kunci, yaitu mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama, pembuktian iman kita, pembuktian cinta kita kepada Allah itu ada pada ittiba dengan Nabi Muhammad. Itu ada dalam mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, agar kita semua dicinta oleh Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, maghfirah dari Allah, juga ada pada dalam ittiba Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lihat diri kita, sejauh mana sekarang kita sudah mengikuti ajarannya Rasulullah. Apakah sudah betul kita mentaati beliau? Apakah sudah betul kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Kata Allah apa? Telah ada untuk kalian pada Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apa suri tauladan yang baik? Contoh yang baik. Allah utus Nabi Muhammad buat kita sebagai contoh yang baik. Artinya kalau kita mau menjadi manusia yang baik, kalau mau menjadi hamba yang baik, nggak lain nggak bukan kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini nyontohin kita dalam segala hal, segala urusan. Jadi Pak, jangan cuma kita pikir Nabi Muhammad ini cuma ngajarin sekedar ibadah aja. Islam ini agama yang sempurna. Islam ini agama yang paling paripurna. Islam ini agama yang nggak ada salahnya, nggak ada kurangnya mengajarkan kita umatnya. Jadi jangan dikira kalau kita dalam Islam itu urusannya ibadah aja, kalau yang lain nggak diajarin dalam Islam. Nggak begitu. Kita mau menjadi apapun, kita ada di posisi manapun, apapun yang akan kita lakukan, semua diatur dalam Islam, diajarkan di dalam Islam, dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau menjadi hamba Allah yang baik, ibadah yang baik, contoh kita siapa? Nabi Muhammad. Dalam urusan rumah tangga, kita mau menjadi kepala keluarga yang baik, contoh kita siapa? Nabi Muhammad. Kita orang laki mau menjadi suami yang baik, contoh baik kita siapa? Nabi Muhammad. Mau dalam bernegara, contoh baik kita Nabi Muhammad. Mau jadi pemimpin, contoh baik kita Nabi Muhammad. Dalam bermasyarakat, contoh baik kita Nabi. Mau usaha, mau bisnis, mau nyari duit biar kaya, biar sukses, contoh kita siapa? Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad nggak ngerti dah. Jangan dikira Nabi Muhammad nggak bisa bisnis. Dulu Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad bertijarah dengan tijarahnya, mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang nggak pernah didapat dihasil oleh siapapun sebelumnya. Ya tandanya Nabi Muhammad pinter nggak bisnisnya? Pinter. Pinter nggak dagangnya? Pinter. Contoh baik kita segalanya Nabi Muhammad. Jadi jangan dikira kalau kita jadi orang Islam terlalu patuh banget jalanin syariat Islam nggak bisa maju, nggak bisa sukses. Hati-hati, kalau pemikiran kita seperti itu berarti orang-orang yang benci dengan Islam telah berhasil mempropaganda kita untuk menjauhkan kita dari syariat Islam. Maka sekarang segalanya udah dikuasain oleh di luar Islam. Politik bukan orang Islam yang megang sekarang. Ekonomi di negeri kita bahkan di dunia yang mengontrol bukan orang Islam. Semua di luar Islam. Kita umat Islam tunduk di bawah mereka semua. Kenapa? Karena sudah lama kita tertidur lelah untuk menyadari ini bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kita hakikatnya dalam segala urusan kita. Jangankan urusan-urusan yang besar, jangankan urus rumah tangga, urus negara, dalam urusan bisnis, urusan kamar mandi aja kita diajarin sama Nabi Muhammad. Ada nggak adab masuk kamar mandi? Kita kalau mau masuk kamar mandi diajarin. Di dalam Islam dididik kita masuk kaki, keluar kaki kanan. Ada doanya nggak? Lah mau pipis saja ada doanya. Kita mau buang najis saja ada doanya. Itu segitu hebatnya Islam mendidik kita. Artinya jangan cuma ingat Allah kalau di dalam sholat aja, kalau lagi di majlis aja, di masjid aja, enggak. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan jadi orang Islam kalau lagi di mari doang. Jangan jadi orang Islam kalau lagi di masjid doang. Kalau udah di luar seakan-akan bebas. Mau seenaknya kita, mau semaunya kita, nggak ada halal, nggak ada haram, nggak ada ibadah, nggak ada maksiat. Apa yang kita mau kita lakuin. Jangan. Kita harus jadi orang Islam, orang bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Lihat, Nabi ajarin
Kalau kita mau masuk kamar mandi adabnya kaki kiri, keluar kamar mandi adabnya kaki kanan. Mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki, pakai sendal kaki, lepas sendal kaki. Nih sekarang kita ada di dalam masjid nih, nanti kita keluar kaki apa dulu nih? Kita keluar kaki. Kalau pakai sendal sunnahnya kaki. Jadi gimana itu? Pakai sendal sunnahnya kaki kanan, keluar masjid sunnahnya kaki. Jadi gimana? Kaki dulu, loncat gitu dua-duanya sekaligus. Kan sendalnya pada di luar semua nih. Kita keluar masjid sunnahnya kaki kiri, pakai sendal sunnahnya kaki kanan. Nah andai nih, saya kasih tahu caranya. Andai nih sendal kita udah pas di luar masjid, kalau kita mau dapetin sunnah dua-duanya, keluarlah dengan kaki kiri. Ya, umpamanya sendal kita ada di depan kita nih, itu kaki kiri jangan langsung dipakein sendal, injak dulu sendalnya, habis itu keluar kaki kanan masuk ke sandal, baru pakai kaki kiri. Dua sunnah dapat. Paham nggak? Jadi keluar kaki kiri tapi jangan dipakein sendal dulu. Saat keluar kaki kanan, masuk tuh kaki kanan ke sandal. Begitu juga ketika bapak ibu mau masuk masjid, sunnahnya kaki kanan, lepas sandal sunnahnya kaki kiri. Jadi gimana? Lepas sandal kaki kiri, tapi jangan langsung dilangkahin dulu ke masjid kakinya. Lepas, injak dulu sandalnya, lepas kaki kanan, baru masuk kaki kanan ke masjid, kemudian kaki kiri. Dapat dua sunnah. Ya Beb, ribet banget sampai begitunya. Lah, lu mau pahala nggak? Mau surga nggak? Jangan dikira masuk surga itu gratisan. Jangan dipikir masuk surga itu gampang. Lu mau nginep di hotel bintang 5 yang fasilitasnya mewah enak aja kudu bayar mahal. Enakan hotel bintang 5 apa surga? Lah masa surga gratisan gak mau usaha? Makanya kita perlu ngaji. Kalau udah ngaji dapat ilmu, diamalkan. Dan masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, masjid sebaliknya. Itu dari bocah Pak, jujur Bu, udah kita tahu belum? Udah kita paham belum? Paham. Tapi faktanya kita amalkan nggak? Ini jangan dikira pengajian ya, ini mah pelajaran bocah. Gue mah udah tahu, tapi udah lu pakai belum? Tadi masuk masjid gimana kita? Nanti keluar gimana? Nanti di kamar mandi kalau kita masuk keluar juga nggak kita perhatiin. Masuk aja, keluar aja. Nah kalau sunnah yang ringan begini, yang gampang seperti ini kita tinggalkan, apalagi sunnah berat, apalagi sunnah yang butuh mujahadah, apalagi kalau mau bicara tahajud, yang gampang aja sulit diamalkan. Nah kalau kita cinta Nabi, amalin tuh sunnah-sunnahnya. Jangan kita ngaku cinta Nabi tapi sunnah-sunnahnya kita lupain. Akhlak adabnya kita lalain, nggak kita amalin. Ya sayang kalau tiap hari hadir maulid tapi kita punya ibadah, kita punya akhlak, kita punya amal, nggak ada perubahannya. Ya, kudunya kita setiap hadir maulid harus ada perubahan baik dalam diri kita. Harus ada perubahan yang lebih baik lagi dari yang biasa kita tinggalkan dari adab sunnah, jadi kita kerjakan. Yang biasa malas mengerjakan sholat, jadi rajin sholat. Yang nggak pernah jamaah, jadi jamaah. Yang nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Itu baru hasil maulid yang mantap. Bukan cuma kita merayakan, bubar selesai begitu aja. Ketemu lagi tahun depan, jangan. Harus ada perubahan baik dalam kehidupan kita. Kadang hadir maulid, aku cinta Nabi, lempengan makan minum masih pakai tangan kiri. Nah, emang kan nggak dosa. Tapi Anda melanggar sunnahnya Nabi.
Nabi ajarkan kita kalau makan tangan, minum tangan kanan, makan nasi tangan, makan kue tangan, makan bakwan tangan, cabenya tangan. Nah, makan tangan kanan, cabenya tangan kiri. Kadang bapak-bapak ngerokok tangan kanan, ngopi tangan kiri. Yang kotor dipakai di kanan, yang bersih pakai di kiri. Lah kalau lempengan kanan kiri masih kebalik aja, masih nyasar nih urusan tangan kanan tangan kiri. Bayangin nanti di akhirat kira-kira nyasar gak kita mau ke surga? Ya, jangan dipikir surga tuh jalannya tinggal lempeng aja. Kita ke surga tuh harus ngelewatin sirat. Tuh jembatan sirat bawahnya neraka jahanam. Tuh jembatan sirat jangan dipikir kayak Suramadu gede. Dia lebih tipis dari rambut kita, lebih tajam dari pisau atau daripada silet. Gimana kalau kita nggak punya bekal yang cukup bisa melewati sirat itu? Kalau kita nggak punya amal yang baik, mudah dalam melewati sirat itu. Nggak sedikit orang yang tergelincir akhir masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bilang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Pengen masuk surga? Mudah-mudahan semua ada di surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga. Amin ya Rabbal. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan kita tertipu hanya dengan merasa diri kita modal cinta aja udah pasti masuk surga. Kadang kita tertipu sama diri kita sendiri. Oh, gue udah cinta sama Nabi, berarti gue masuk surga dong. Itu hadis awalnya Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaranku, maka dia telah benar dalam mencintaiku. Maka siapa yang benar dalam mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Kita kalau ditanya cinta nggak sama Nabi Muhammad, cinta semuanya. Tapi benar nggak cinta kita sama beliau? Benar kagaknya kelihatan di mana? Dari bagaimana kita menjalankan ajarannya. Seperti apa kita dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya. Banyak sekarang ajaran Nabi, sunnah Nabi yang udah kita lupakan. Baik yang wajibnya ataupun yang hukumnya betul itu sunnah. Nih saya kasih contoh salah satu nih. Ini banyak orang nggak kenal atau tahu aja tapi nggak diamalin. Ini apa nih? Namanya siwak. Ya. Nah, alhamdulillah ini bocah pada tahu nih siwak. Kalau bapak-bapak yang nggak tahu mah kebangetan. Ya, Bu, ini siwak. Ini siwak ajarannya Nabi Muhammad. Ini siwak sunnahnya Nabi Muhammad yang alhamdulillah kita di Indonesia biar kata nggak ada pohon siwak atau mungkin ada tapi sedikit, tapi kita nggak kekurangan yang namanya kayu siwak. Di toko-toko banyak yang jual, betul nggak? Apalagi kalau ada maulid biasa itu tukang peci, tukang minyak sekaligus jual siwak. Mau beli langsung ada, mau beli online juga. Harganya mahal apa murah? Siwak sama rokok mahalan mana? Kadang bingung kita. Beli rokok mampu tiap hari, ngantongin rokok kemana-mana dia bisa. Tapi siwak yang sewaktu-waktu perlu digunakan untuk melipat gandakan pahala ibadahnya, dia nggak perhatikan, dia tinggalkan. Rokok kan 20, 30 ribu, 40 ribu. Ini siwak, ya Allah. Bu, ini siwak kalau di Tokopedia paling 17 ribu, di Shopee 15, di Lazada 13,
di Al-Hawi 20. Wah, 25. Ya tergantung dah. Oh, kalau flash sale di Shopee cuma Rp1 gratis ongkir pula. Murah. Kagak habis-habis. Lu beli rokok Pak sehari 30.000 sebungkus. Yang 2 bungkus, yang 3 bungkus sehari. Dibakar dipakai habis. Ini keluar 20.000, andai kata siwak dijual 100.000 juga pantas sebenarnya. Setahun juga kagak habis kalau kagak hilang. Ini kan siwak dipakai cuma digosok doang. Kalau dipakai pendek namanya itu orang doyan. Digaris sama dia tuh siwak. Ini kan kita gosok-gosok aja kagak habis-habis ini. Kata Nabi apa? As-salatu bis-siwak atau rak'atani bis-siwak khairun min 70 salah min ghairi siwak. Di salah satu keutamaannya, salat kita pakai siwak itu lebih baik dari 70 salat tanpa menggunakan siwak. Ini timbang kita pakai, kita gosok gini aja nih 3 kali. Allahu Akbar. 70 salat yang tanpa menggunakan siwak itu kalah baiknya sama salat kita yang pakai siwak. Kata Nabi, kalau aku tidak merasa keberatan untuk umatku, aku akan perintahkan umatku untuk menggunakan siwak di setiap wudhunya. Siwak di antara fadilahnya juga apa? Dia akan membantu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut, kata Nabi kan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang terakhir dari ucapannya sebelum dia mati la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka kalau ada orang lagi sakaratul maut, kan kita talqin tuh la ilaha illallah. Ada orang tanpa ditalqin bisa, ada yang ditalqin mudah, ada yang ditalqin nggak bisa, ada yang ditalqin pun juga menolak. Nah, semua kita berharap la ilaha illallah adalah akhir dari ucapan kita. Sekarang kita belum ngerasain tuh yang namanya sakaratul maut, merasa gampang-gampang aja baca la ilaha illallah. Tapi kalau kita punya nyawa lagi mau dicabut, itu saat lagi sakit yang nggak pernah kita rasakan sakit sedahsyat itu. Kita lagi cabut gigi baca la ilaha illallah, bisa nggak? Lagi cabut gigi baca la ilaha illallah nggak bisa kita, Bu. Ini yang mau dicabut bukan gigi kita, nyawa kita nih. Yang mau dicabut nih, kita punya nyawa yang menghidupkan semua organ tubuh kita. Satu organ aja dicabut, kita baca la ilaha illallah susah lah, apalagi sumbernya nyawa yang dicabut. Nah, biar kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, di antara wasilahnya adalah sering-seringlah menggunakan siwak. Makanya bapak, ibu, anak-anaknya ajarin, biasain pakai siwak. Mau sholat siwakan, mau ngajar, mau ngaji, mau zikir, mau tidur, bangun tidur pakai siwak. Nah, ini sunnah Nabi, ini yang harus kita syiarkan. Ini kita hidupkan. Kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajr syahid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa orang menghidupkan sunnahku ketika umatku dalam kerusakan, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Jadi dikala sekarang umat sudah banyak jauh dari agama, dikala banyak umat yang hidup dalam kelalaian, dalam kubangan dosa, jauh dari Allah, kita berdakwah, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, adab akhlak-akhlak Nabi. Siwak orang banyak gak tahu, gak kenal, gak ngamalin, kita pakai, kita ajak orang sampai pakai siwak semua. Orang jadi tahu, orang pada ngamalin, hidup lagi nih sunnah siwak. Kalau kita mati, kita dapat pahala mati syahid. Walaupun kita mati bukan di medan perang, tapi di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan bersama para syuhada. Orang kalau udah status matinya syahid, masuk surganya tanpa dihisap, langsung gampang aja.
Alhamdulillah. Yuk kita umat Nabi Muhammad, hidupkan ajarannya, hidupkan syariatnya, jalankan perintah-perintahnya, tinggalkan semua larangannya. Jangan kita mengaku cinta sama Nabi, tapi tindakan kita, perbuatan kita justru mencoreng Nabi. Yang nggak kalah penting dari semuanya adalah sholat kita. Ya nggak sedikit sekarang orang ngaku cinta Nabi, ngakunya orang Islam, cinta sama maulid, tiap hari hadir maulid, tapi lempengan sholat 5 waktu kagak. Nah saya tanya nih, Masjid At-Taqwa kalau lagi nggak maulid ramenya begini nggak nih? Jamaahnya full begini nggak? Ya Allah, ini sekarang nih masjid full dengan jamaah, laki, perempuan, tua, yang muda. Nabi senang, Nabi girang, tapi Nabi jauh lebih senang, lebih girang kalau sholat 5 waktu jamaah penuhnya seperti ini. Betul gak? Oke, semua jamaah sini siap hadir jamaah sholat 5 waktu di At-Taqwa. Betul gak? Ya Allah, ini besok subuh nih, ntar lihat subuh nih jamaah ramenya begini gak nih? Ya Allah, 8 saf. Mana itu ngomong 8 saf? 8 saf, Masya Allah, tiap 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya doang, sisanya 4 saf. Alhamdulillah, 8 saf, 4 saf. Biar kata 8, 4 hitungannya sebenarnya masih dikit, tapi buat masjid cakep itu. Di tempat lain 1 saf aja kagak full. Kadang yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya 2, telat semua lagi. Ini kalau bisa 8 saf cakep. Mudah-mudahan nih habis maulid 2 kali lipat naiknya, dari 8 saf jadi 16 saf. Amin ya rabbal. Nah begitu, jangan kita menuin cuma setahun sekali doang. Kalau emang cinta sama Nabi, jalanin tuh, terutama sholatnya. Jangan sampai kita ngaku umat Islam, orang Islam, lah salat 5 waktu kagak. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Nah bapak ibu juga kewajibannya nih nyuruh anak-anak yang salat. Kalau udah sampai umur 7 tahun, orang tua udah berkewajiban memerintahkan mereka salat. 10 tahun disuruh salat, nggak mau. Orang tua dibolehkan dalam agama untuk memberi hukuman kepada mereka. Jadi kalau anak udah 7 tahun jangan dibiarin, jangan dipikir masih kecil dah nggak apa-apa, belum dosa. Tuh anak kagak dosa, lu orang tuanya dosa, nggak nyuruh. Kasihan kalau dari kecil tidak dibiasakan untuk sholat, ketika dia sudah balik nanti juga berat untuk sholat. Banyak sekarang anak-anak ketika balik biasa dalam meninggalkan sholat. Nah lakinya nggak, perempuannya, sampai rumah tangga pun kadang nggak sholat. Suami istri dua-duanya Islam, tapi nggak ada yang kenal sholat 5 waktu. Nggak usah bicara jamaahnya, sholat sendiri aja kagak. Nah kalau ada orang Islam begitu, sumbangsi terbesar dia meninggalkan sholat siapa? Kedua orang tuanya. Maka nanti orang tua, bapak ibu, kalau nggak bener nih dalam mendidik anak, di akhirat jangan dikira anak kita menuntut kita. Di dunia nih anak sayang banget sama kita, apaan aja dibeliin, apaan aja dikasih, hormat, takzim. Tapi itu anak hidupnya nggak bener, sholat kagak, kerjaannya maksiat. Ya dia sukses, sayang sama kita orang tuanya. Biar kata tuh anak sayang sama kita, kalau dia nggak sholat, dia nggak bener jalanin syariat, di akhirat dia bakal sengsara. Dia di akhirat bakal disiksa. Dia di akhirat bakal dijerumuskan ke neraka oleh Allah. Tuh anak sayangnya betul-betul sama kita di dunia. Ketika dia mau dimasukkan ke neraka, dia bakal minta sama Allah, kita sebagai orang tuanya agar juga dimasukkan ke neraka. Ya Allah, kalau saya dimasukkan neraka karena saya nggak sholat, saya nggak taat syariat, itu karena orang tua saya nggak ngajarin saya, orang tua saya nggak nyuruh saya, nggak didik saya, maka masukkan mereka juga ke neraka ya Allah. Bapak ibu rajin sholat, gara-gara anak
nggak nutup kemungkinan kebawa kita ke neraka. Naudzubillah min. Oh, kalau anak saya mah sayang banget, apaan aja juga dikasih di dunia. Ya, di mahkamah Allah urusannya lain lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lalai juga dalam memerintahkan anak-anak ya untuk sholat. Jadikan anak kita ngangkat derajat kita di dunia dan juga ngangkat derajat kita di akhirat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi, kalian ini semua pemimpin. Semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Hidupkan masjid ini untuk aneka ragam kegiatan agama kita. Taklim-taklimnya diisi, dipenuhin, dihadirin. Masih banyak kiai, ustadz-ustadz kita di sini. Ambil ilmunya, pelajarin Islam dengan baik, pelajarin Al-Quran, amalkan. Jangan giliran nanti kiai ustadz udah meninggal baru belagak sedih dah. Kadang lagunya orang kita begitu. Allah, belum sempat ngaji gue sama dia udah meninggal lagi. Baru niatan gue mau belajar, dia udah meninggal. Lalu dari kemarin kemana aja? Mumpung ulama ini masih banyak, pelajarin, ambil ilmunya, manfaatkan, banyakin ibadah kita. Mumpung kita masih ada kesempatan hidup di dunia, yang insya Allah dengan itu semua menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti cinta kita kepada Allah, sehingga kita dicinta Allah dan Rasulnya, dan Allah masukkan kita ke surganya dengan rahmatnya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.